La fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat dan barokah itu. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Kalaupun enggak, janganlah kuat-kuat, jaga juga lah perasaan kami lelaki ini. Betul kan Pak? Nah tengok, mendengar ibu bilang tidak tadi, kecil rasa hati kami. Udahlah Pak, pulanglah kita yuk. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membaca Quran. Sudah lama saya tausiah, malam ini di bawah pokok durian. Sedang berbuah atau tidak? Hati-hati kena durian. Mudah-mudahan duriannya lebat dan berkah. Apa judul pengajian kita malam ini? Al-Quran sebagai solusi di tengah tantangan zaman untuk mewujudkan masyarakat berintegritas dan berakhlak mulia. 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Syarat kalau mau masyarakat ini berintegritas, jujur, amanah, adil, takut sama Allah, syarat yang pertama adalah apa pula ikan? Inilah gara-gara habis buka puasa ini. Syarat yang pertama adalah iman. Itu syarat yang pertama. Ibu dulu mau nikah sama bapak karena bapak bersawit. Bapak mau sama ibu dulu karena ibu berduit. Kalau nikah karena sawit, sawit akan trek. Kalau nikah karena duit, duit akan habis. Tapi menikah karena iman, dengan itulah kita mati, dengan itu kita bangkit, dengan itu kita akan masuk ke surga nanti insyaallah. Perempuan menikahi laki-laki, syarat yang pertama, idza ja'akum man tardawna dinahu, agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya. Laki-laki menikahi perempuan yang ditengok, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4, 5 liha karena kaya, wali hasabiha karena keturunan mulia, wali jamaliha karena cantik, wali diniha, yang dilihat adalah agama. Kenapa Ustadz malam ini berapi-api ceramahnya? Habis makan durian dikasih sama Ustadz Sigit, rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Kalau mau datang ke hujan. Ini sebetulnya nama pendeknya. Kalau nama panjangnya hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Mudah-mudahan memang betul-betul rezeki masyarakat ini seperti hujan emas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis baterainya. Ini menunjukkan harga emas lagi turun. Saya kalau ceramah mic itu mati, itu agak susah hati saya. Kenapa? Karena mesti diulang dari tas, jujur, adil, amanah, berakhlak. Kuncinya adalah yang pertama iman. Iman ini tidak bisa asal-asalan.
mesti belajar, mesti berguru. Maka saya tanya tadi Ustadz Sigit, ada di sini tempat ngaji? Ada, Bu? Apa nama tempat ngajinya? An-Nur. Alhamdulillah ada An-Nur. Saya tidak mau hanya sekedar tabligh akbar pengajian ramai. Besok tiba-tiba ditanya, ada lagi masih pengajian ramai? Ada ramai Pak Ustadz. Ramai kenapa? Dangdut. Bisa digoyang, bergoyang gigi atu-atu semua. Saya mau setelah pengajian tabligh akbar, ngaji akidah, ngaji iman. Yang anak mudanya ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol perkara iman. Ngajinya seminggu sekali cukup? Cukup insya Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis sebulan 4 kali. Kalau bisa ngajinya sore Jumat. Kenapa sore Jumat? Karena waktu mustajab ba'da asar. Sholat asar berjamaah, habis itu baca Yasin, habis Yasin tahtim tahlil, kirim untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, almarhum kakek, almarhumah nenek, untuk guru-guru. Habis itu baru ngaji sifat 20. Habis wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis, bulan kedua qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Masuk bulan ketiga ilmun hayat sama basor kalam. Supaya apa? Supaya bapaknya beriman, ibunya beriman, anaknya beriman, keluarganya beriman, maka masyarakat hujan emas ini semuanya beriman insyaallah. Amin ya rabbal. Ustadz ragu dengan iman orang hujan emas ini? Saya nggak ragu. Ustadz kan baru pertama kemarin, betul? Kenapa Ustaz nggak ragu? Jangankan orangnya, sound sistemnya pun pakai jilbab. Jangankan orang, panjang pula jilbab, sound system dari jilbab orang. Yang kiri berjilbab, yang kanan berkerudung. Yang ini kok enggak? Ini laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil pun berjilbab. Tuh, anak kecil berjilbab. Itu anak kecil rupanya udah tua. Mohon maaf ya Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Ali, Ustadz Kemas Ali, nanti kita di hujan emas itu ngajinya di masjid apa tanah lapang? Tanah lapang. Dalam hati saya, kenapa nggak di masjid? Kenapa nggak dibuat di masjid? Setelah sampai di sini baru saya lihat, kalau sebanyak ini orangnya, mana ada masjid yang muat, meletup masjidnya. Sedang di tanah lapang aja mereka ramai, apalagi di masjid. Sedangkan pengajian di tanah lapang aja mereka ramai, apalagi sholat berjamaah di masjid. Jadi saya ngambil kesimpulannya dari situ saja. Tidak perlu saya detail nanya macam meriksa masjidnya, nggak perlu. Saya husnuzon, ini masyarakat hujan emas adalah orang-orang yang beriman. Mana buktinya mereka beriman Pak Ustadz? Mereka memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ketemu sedikit nggak apa-apa, banyak-banyak. Ini sebetulnya ini jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tapi masyarakat penuh. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua insyaallah. Amin. Ada yang di tengah, ada yang di samping, ada yang dekat pohon ubi, ada yang di samping. Masya Allah, tabarakallah. Aneh juga memang panitia ini. Udah jelas jamaahnya di depan, pasangnya tenda di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz Somad ini panitia yang sudah bersusah payah dibilangnya pula aneh. Semoga Allah membalas jerih payah semua panitia. Bulan mengambil pohon bambu
dipasang untuk pagar. Gimana tablik akbar Ustaz? Maka kampungnya aman. Kalau kampungnya aman, maka semua amanah terjaga dengan baik. Pohon sawit aman dari ninja, betul? Pohon karet aman dari pencuri. Ada kebun karet, ditumpuk karet, ditimbang 100 kilo, dibacok batu bata isinya. Itu tidak ada di hujan emas. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars. Kalau di sini baik-baik semua orangnya insya Allah. Ini yang gelap ini apa ini? Sawah. Masya Allah. Ternyata bukan cuman sawit, bukan cuman karet, ada sawah, ada durian, dan banyak kebun pisang. Ini tanahnya subur. Kenapa tanahnya bisa subur? Bukan suburnya cuman di bawah, bukan cuman pucuk ubi yang subur, bukan cuman durian yang subur, sampai bunga-bunga tumbuh di atas pentas. Masya Allah. Ini jatuh ini bunganya ini. Jatuh ini, tumbang ini. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang membuat Allah menyuburkan negeri ini? Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk hujan emas itu beriman, wattaqau, bertakwa. Allah tidak minta banyak-banyak, Allah cuma minta dua, beriman dan bertakwa. Semoga ibu semua bertakwa. Ada satu ibu yang nggak bilang amin, diam aja. Ibu kenapa nggak bilang amin? Rupanya nama suaminya Pak Takwa. Ini yang di sebelah saya namanya Ustadz Takwa, yang ganteng pakai baju putih, tapi sudah beristri. Yang di sebelah Ustadz Takwa namanya Syekh Syafiq, pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah. Di samping Ustadz Takwa namanya Ustadz Kemas Ali, beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Asmaul Husna. Di samping beliau adalah Presiden Mesir, Husni Mubarak, Ustadz Husni Mubarak. Kita doakan anak-anak kita semuanya jadi qori penghafal Quran seperti beliau. Yang di sebelah beliau adalah tim media yang merekam Ustadz Somad. Yang di sebelah beliau adalah protokol pembawa acara kita. Seandainya mereka berdua ini tidak ada, saya nggak bisa ceramah karena mikrofon dipegang mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna alal qura amanu, kalau penduduk hujan emas ini beriman, wattaqau, bertakwa, Allah balas dua, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah, barokah, barokah dari langit, turun hujan. Yang saya khawatirkan malam ini barokah dari langit inilah. Ini jangan-jangan orang hujan emas ini, apalagi nama kampungnya hujan emas. Takut saya turun hujan. Begitu turun hujan emas batangan, apa nggak langsung kaya kita pulang? La fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat dan barokah itu. Alhamdulillah, sampai hari ini sawitnya barokah, anak bisa sekolah, istri bisa beli skincare, walaupun baru belum sampai leher, baru sampai muka aja. Alhamdulillah. Kalau saya tengok dari senyum masyarakat hujan emas ini adalah masyarakat yang bahagia dan tidak punya utang. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dapat jodoh. Kenapa yang bilang amin atu-atu? Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk cucu kami Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penting hidup ini adalah barokah. Punya duit banyak, gajinya 100 juta,
tapi dipakai 1 hari habis. Orang minum teh, minum kopi, dia minum sabu-sabu. Orang duduk berzikir, dia duduk sambil gemetar, dugem. Orang istrinya sakinah mawaddah warahmah, dia istrinya selingkuh. Orang suaminya baik, soleh, dia suaminya dilarikan pelakor. Alhamdulillah di Hujan Emas ini suaminya baik-baik semua. Suami saya Pak Ustadz nakal, selingkuh, berzina, pakai narkoba, mabuk, main game online, judi online. Mana dia sekarang? Mati. Alhamdulillah pula. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan bapaknya semua baik-baik, ibunya juga baik-baik, anaknya insya Allah. Kalau bapaknya soleh, ibunya solihah, maka anaknya soman. Anaknya soleh dan solihah. Tapi kalau bapaknya genderuwo, ibunya mak lampir, anaknya tuyul. Ya Allah, jadikanlah masyarakat Hujan Emas ini masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negerinya subur, sawitnya banyak, harganya naik, harga pupuk turun. Untuk apa harga sawit naik kalau pupuk ikut naik? Betul? Inilah yang mesti kita jaga kestabilan ini. Ini nampaknya kamera-kamera udah mulai menyala ini. Kamera yang ada senternya bisa dihidupkan? Shallu ala nabi. Nanti kalau suaminya sakit, itu cara minta doanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Kalau anaknya sakit gitu juga, ambil air putih, bacakan Allahumma sholli ala sayyidina. Suami ibu sehat? Alhamdulillah. Sakitnya pas puasa aja Pak Ustaz. Begitu mau hari raya sehat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah yang kedua, ya ayyuhallazina amanu. Yang kedua, kutiba alaikumus shiyam. Syarat yang kedua adalah ibadah. Kalau sudah beriman, tak cukup hanya di iman saja. Kalau sudah beriman, apa bukti tanda imannya benar? Maka dia beribadah. Beribadah. Ibadah yang pertama adalah sholat. Ibadah yang pertama adalah sholat. Siapa yang tidak sholat, maka berarti dia sudah keluar dari Islam. Kalau ada ustadz yang ceramah, kalau suaminya nggak sholat, maka istrinya nggak boleh satu tempat tidur lagi sama dia, otomatis sudah fasah. Itu menurut mazhab Hambali. Karena menurut mazhab Hambali, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, suami yang tidak sholat, maka berarti dia sudah Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Makanya kalau mencari menantu yang soleh. Kalau mau mencari anak yang sholat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentas bisa tegak berdiri karena tiang yang kokoh. Ini rumah bisa tegak gagah karena tiang yang kokoh. Dan tiang agama ini adalah sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ada orang hidup 1000 tahun, 40 tahun aja diabetes, 50 jantung koroner, 60 asam lambung, 70 pakai pempes.
Ustadz ini ngomongnya kok nyinggung saya ya. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada ibu yang tersinggung? Takut orang ini mati. Ada bapak yang tersinggung? Takut orang ini meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita masih belum juga sholat, datang ke liang lahat, ceramah sudah nggak masuk, tausiah sudah nggak masuk ke dalam telinga, ke dalam hati, ke dalam pikiran, nasihat yang paling masuk ke pikiran, ke mata, ke telinga saya adalah liang lahat. Tahu ibu liang lahat? Kuburan. Makanya saya kalau ada orang meninggal itu saya tegak di samping kuburan, mau menengok tempat yang sempit. Walau pejabat, walaupun orang kaya, rumahnya sebesar lapangan sepak bola, tapi kalau mati tetap masuk ke dalam lubang liang lahat. Walaupun polisi, walaupun tentara, walaupun pejabat pakai baju seragam, tapi kalau dia mati tetap pakai kain kafan. Walaupun rumahnya besar, walaupun mobilnya besar, walaupun bininya besar, tapi dia tetap kecil masuk. Berjalan di atas tanah, diciptakan dari tanah, hidupnya di tanah, kerjanya jual tanah, mati masuk lubang tanah dan akan dimakan cacing. Apa yang mau disombongkan? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Betul bu? Betul katanya. Mudah-mudahan yang ada utang-utangnya lunas. Banyak juga ternyata yang utang. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Kematian sebagai nasihat yang tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berkata-kata. Dan saya melihat liang lahat, diletakkan kepala. Selama ini bantalnya lembut, berubah menjadi bantal tanah. Selama ini alasnya kasur, sekarang alasnya adalah tanah. Selama ini yang diciumnya adalah istrinya, suaminya, anaknya. Lalu kemudian yang dicium adalah tanah. Karena hidung kita menempel di tanah, tatapan mata kita tak sampai sejengkal. Kawan, sahabat, saudara, semua akan kembali ke rumahnya masing-masing. Betul bu? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Kalaupun enggak, janganlah kuat-kuat. Jaga juga lah perasaan kami lelaki ini. Betul kan pak? Nah tengok, mendengar ibu bilang tidak tadi, kecil rasa hati kami. Udahlah pak, pulang lagi kita yuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak, seandainya ibu meninggal, ibu mau ikut? Bapak mau ikut? Memang antara setia dengan takut itu beda tipis. Kenapa perempuan dilarang melihat liang lahat? Perempuan kalau suaminya ninggal, anaknya ninggal, bapaknya ninggal, maknya ninggal, dia di rumah saja. Dia tidak dianjurkan ikut ke liang lahat. Kenapa? Karena perempuan itu ingatannya kuat. Kalau sampai dia liang lahat lihat, maka dia akan selalu teringat-ingat. Akhirnya dia murung, akhirnya dia sedih sepanjang hidup. Makanya dia tidak disuruh untuk liang lahat, dia di rumah saja. Tapi bagi perempuan yang lupa dunia, perempuan yang sibuk belanja, perempuan yang sibuk shopping, alhaakumut takatsur, kamu sudah dilalaikan oleh berbanyak-banyak harta, banyak emas, banyak cincin, banyak duit, banyak hatta zurtumul, sampai kamu masuk kubur. Itulah kenapa di awal Ramadan ziarah kubur, nanti juga Idul Fitri ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur? Ziarah kubur supaya ingat mati. Mudah-mudahan kita semuanya ingat mati. Saya pesan ke istri saya, aku mau berangkat ke Palembang, Sumatera Selatan, Muara Enim, Batu Raja.
nanti kalau aku mati, maka jagalah anak-anak dan pondok, teruskan perjuangan. Bapak juga jangan takut cerita mati, ibu jangan takut cerita mati, karena kita semua akan orang kaya, orang miskin, pejabat, polisi, yang ada Pak Polisi, Satpol PP, ada Ustaz, astagfirullah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita bawa setelah mati itu adalah ibadah. Masuk kita ke liang lahat, siapa yang menolong kita di dalam? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Yang menolong kita di liang lahat adalah sodakoh. Yang menolong kita di liang lahat adalah sodakoh. Kenapa? Karena orang mati itu semua waktu ditanya, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, maukah kamu hidup lagi? Menjawab orang mati. Apa kata orang mati menjawab? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkanlah aku walaupun sesaat, hidupkan aku walaupun sebentar, hidupkan aku walaupun sekejap. Kalau ku kasih kau hidup, mau kau apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Ternyata orang mati itu semuanya hidup. Kalau hidup sudah mati. Kalau mati mau hidup, mereka semua mau bersedekah. Sedekah apa yang paling penting? Di Arab yang paling penting sedekah air minum, karena di sana gurun pasir buat sumur payah, maka air minum. Tapi di dalam acara ini sedekah yang paling penting adalah sedekah baterai, karena udah mau habis juga ini. Ganti lagi. Wah, hebat memang hujan emas ini. Robah namanya, jangan lagi hujan emas, hujan mikrofon. Saya kan jadwal satu hari itu banyak, sana sini, Bukit Asam, tadi di Tanah Lapang, iya pokoknya itulah. Habis itu kadang lupa saya kalau ditanya orang, Ustadz pernah ke kampung kami? Yang mana ya? Tapi kalau hujan emas nih ingat saya. Ustadz pernah? Yang mana? Itu yang mikrofon 3 menit sekali ganti. Oh iya. Bapak Ibu, saya tengok mikrofonnya warnanya itu ada merah, ada hijau, ada biru. Rupanya ini sesuai dengan partai masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mati, saudara lari, kawan bahagia, semuanya tinggal. Mereka paling ingat kita 2 hari, habis itu datang cerita baru. Pada akhirnya yang menolong kita adalah sholat. Sholat itulah yang menolong kita. Sholat menolong kita, puasa menolong kita, bacaan Quran menolong kita, zikir menolong kita. Tapi kita sholat cepatnya minta ampun. Sebetulnya makmumnya nggak bisa disalahkan, karena makmum ini ngikut imam. Wail maghdubi alaihim waladdallin. Shiratal ladzina an'amta alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Kan makmum ini tergantung imamnya. Tapi kalau imamnya sudah belajar di An-Nur, bacaannya betul, maka insya Allah sholatnya juga benar. Jangan sampai sholat kita batal, kita nggak ngerti. Jangan sampai baju kita bernajis, ambil baju, ambil mukena, ambil sarung, masukkan ke mesin cuci, ambil celana anak kena kena kencing, masukkan deterjen, habis itu jemur, dipakai bapak sholat
sorbannya najis, bajunya najis, celananya najis, mukenanya najis, jilbabnya najis. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan najis. Itu campur najis semua itu. Telekongnya najis, celana anaknya kena kencing najis, bajunya najis. Kenapa bisa jadi najis? Karena bercampur dengan najis. Maka namanya mutanajis. Kencing bayi najis, bercampur dengan mukena dengan celana, mutanajis. Dijemur. Terus gimana nyuci yang benar? Keringkan dulu, setelah kering baru dibilas dengan air suci mensucikan. Sekali kurang 2 kali baru dijemur. Tadi kok nggak bilas? Ya sesuai dengan tertulis di bungkus, sekali kucek tanpa bilas. Kenapa ibadahnya tidak diterima Allah? Karena sholat pakai najis. 3 mesti suci, tempatnya suci, ada tai cicak, bersihkan. Bajunya suci, badannya suci, hatinya suci. Ini orang-orang yang ada di Hujan Emas ini, tempatnya suci, pakaiannya suci, hatinya suci, orangnya pun suci semua insya Allah. Amin. Kenapa Ustaz tahu orangnya suci? Karena sudah puasa 24 hari. Ini kita malam ke-25 kan? Tinggal 5 malam lagi. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Habis 5 malam. Malam 1 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ingat hari raya pula. Itu mobil udah hidup, berarti kita mau pulang. Matikan dulu mesin. Saya kalau lagi hidup tuh mau pulang aja bawaannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi bapak yang sudah sholat selama Ramadan, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, mudah-mudahan istiqomah. Haji nanti, puasa nanti, baca Quran nanti, zikir nanti. Yang pertama dihitung nanti adalah sholat. Jangan sampai tidak sholat. Ibu boleh saya bertanya? Jangan tersinggung, jangan sakit hati ya. Jangan dijawab. Jangan dijawab. Jawabnya dalam hati. Ingatkah ibu kapan terakhir suami membangunkan ibu sholat malam? Bapak boleh saya tanya? Jangan sakit hati, jangan tersinggung, jangan jawab. Kapan bapak terakhir membangunkan istri untuk sholat? Alhamdulillah baru kemarin. Tapi kalau tidak pernah membangunkan istri untuk sholat, sebetulnya yang membangunkan istri itu bapak, kepala rumah tangga, kalian imam. Tapi kalau tidak pernah bangun, malah istrinya yang membawa. Kau kalau nggak sahur kusiramkan kuah nih. Tapi ibu jangan marah-marah, jangan mentang-mentang ibu udah dengar ceramah Ustaz Somad lalu kemudian nanti membangunkan suami, ya ayyuhalladzina kafaru. Ibu jangan marah-marah, ibu dengan lembutnya membangunkan suami. Mau saya ajarkan membangunkan suami dengan lembut? Mau? Mau? Nanti praktekkan ya. Caranya gini, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Udah pernah dicoba? Coba malam nih, siap? Siap katanya Pak, hati-hati kalian Pak. Takutnya kita bercanda, malaikat serius. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kita napas, kita tidak sesak napas. Allah kasih kita sehat jantung, kita tidak jantung koroner. Allah kasih kita sehat badan, kita tidak kena penyakit diabetes. Allah kasih kita bertenaga. Berapa mesin cuci darah, berapa obat sakit kepala, kita sehat.
Allah cuman minta kita tempelkan kening kita ke lantai dan berkata subhana rabbiyal a'la. Berat? Satu rakaat 1 menit, 1 rakaat 1. Oh, saya nggak percaya 1 rakaat 1 menit. Kita hitung sama-sama. Tunggu ya detiknya pas nomor 12. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 1 menit. Siapa yang bilang sholat panjang? Siapa yang bilang sholat lama? Siapa yang bilang sholat payah? Setan. Makanya kalau ada yang ngomong, abang nggak sholat lama deh, setan. Bacakan ayat kursi sama dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau nggak sholat juga pakai ayat kursi, bawakan kursi itu. Setuju? Jangan. Ini jamaah ini setuju aja. Hayya 'alas shalah. Datang ke masjid, sombong, angkuh, kaya, pejabat, orang terhormat, dimuliakan, sampai masanya kau akan mati, sakratul maut, sampai akhirnya jenazahmu yang dibawa ke masjid, imam yang dulu kau tidak mau ikut, imam ini baik, diletakkannya kau tidak di belakang, kau tidak jadi makmum, kau jadi di depan imam. Namanya sholat jenazah. Itulah hebatnya imam. Letakkan depan kata imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Imam kok cepat kali? Khusus untuk dia, efisiensi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang kaya-kaya yang dulu sombong angkuh di atas dunia, sampai masanya tiba, hidup ini macam lampu dinding. Masih ingat ibu lampu dinding yang ditempelkan di dinding rumah pakai minyak? Kalau minyaknya habis, lampu akan padam. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Kok tahu Ustaz lagu itu? Emak saya lagu nasyid pakai itu, maka saya ingat. Anak-anak sekarang nggak tahu lagu itu. Kenapa? Karena emaknya nyanyi lagu keong garong, kucing garong, keong racun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini macam lampu dinding. Kalau minyaknya kering, lampu akan padam sendiri. Mati nggak nunggu tua, anak muda pun mati. Mati nggak nunggu sakit. Berapa banyak orang habis jogging mati. Habis jogging lari, jantungnya put 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 put, mati. Makanya jangan jogging. Tetap jogging, olahraga. Papa kok sering suka sekali jogging. Iya mama, aku ingin lari dari kenyataan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibu panjang umur, bapak juga panjang umur, karena menurut survei laki-laki lebih cepat mati menghadapi perempuan.
kalau perempuannya nggak solihah. Tapi kalau menghadapi bidadari surga yang ada di hujan emas ini, masya Allah, tabarakallah. Tapi nggak tahu juga lah ya. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ibadah, sholat, puasa, baca Quran, zikir. Yang ketiga, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang ketiga, yang terakhir, la'allakum. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah akhlak. Takut sama Allah, berharap sama Allah, husnuzon sama Allah, ridho sama Allah, zikir mengingat Allah. Maka kalau yang tiga ini kita amalkan, insya Allah selamat kita dunia akhirat. Sholatnya rajin, akidahnya mantap, tapi ngomongnya kasar. Yang ngomong kasar itu kan Ustaz Somad dari tadi. Ini bukan kasar, ini suaranya keras, tapi bukan suara saya, sound systemnya. Kalau suara saya aslinya lembut. Mudah-mudahan kita semuanya beribadah. Itu suara saya aslinya begitu, tapi sound system itu teknisi sound system. F1 hujan emas. Anda mau acara walimah, akikah, pindah rumah, nikah lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anaknya rajin sholat, berakidah bagus, tapi cakapnya kasar, menyinggung perasaan, tidak ada kebahagiaan. Kita ingin suami yang berakhlakul karimah, suami yang baik. Suami saya itu baiknya Pak Ustadz, pagi dia yang nyuci, dia yang ngepel, dia mau pergi semua atas nama saya Pak Ustadz. Surat rumah, surat mobil, surat sawit, surat karet, semua atas nama saya Pak Ustadz. Itu bukan suami yang berakhlak, itu suami yang tertekan. Apa hukumnya kalau suami ini terlalu takut sama istri Pak Ustadz? Suami yang terlalu takut sama istri, kalau dia mati dia tidak kena azab kubur. Kata malaikat, ini nggak usah diazab lagi karena udah terlalu diazab waktu di dunia. Betul Pak? Betul kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, airnya sama, kerannya sama, termosnya sama, tehnya sama, kopinya sama, tapi rasanya beda. Kenapa? Karena disuguhkan oleh istri yang solihah berakhlakul karimah. Minum ya sayang, engkau adalah imamku dunia akhirat. Lembut hati kita, betul Pak? Tapi coba dibuatnya, minum, mau minum, enggak. Dari dulu semua puih, hancur hati kita Pak, betul Pak? Betul ketemu. Saya ini selain sebagai ustadz, saya juga juru bicara laki-laki yang teraniaya. Ibu, walaupun kalian anak orang kaya, kebun sawit kalian sejauh mata memandang, kebun karet kalian gak habis 7 turunan, tapi suami kalian tetaplah imam. Katakan kepada dia, buah hati belayan jiwaku, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Walaupun kau menikahi aku karena aku anak tunggal, sawitku banyak, bapakku di ruang ICU sudah mau mati, tapi bagaimanapun juga kau adalah imamku. Jangankan sawit ini, jangankan karet ini, nyawa ini milikmu sayang. Besarkan jiwanya, senangkan hatinya. Setuju Pak? Masya Allah. Jangan mentang-mentang kalian kaya lalu kalian panggil suami kalian, sini sebentar, ada apa dek? Aku mau membayar zakat fitrah, kau kan fakir miskin. Saudara yang dimuliakan Allah, kaca pecah bisa direkat, galah patah bisa disambung. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Betul Pak? Betul aja semua orang. Begitu juga perempuan,
Perempuan ini ingin dibahagiakan dengan THR. Betul Bu? Betul kata mereka. Kalau bisa bahagiakan dia dengan rumah yang bagus, kasih rumah yang bagus. Mau? Kalau bisa dibahagiakan dengan kendaraan yang bagus, kasih yang bagus. Mau? Tapi kalaupun tidak bisa, senangkanlah hati mereka dengan kata-kata. Iya kan Bu? Wahai bidadari surga, Masya Allah, kamu hari ini bercahaya sekali. Maksud bercahaya itu mukanya kena minyak jelantah. Apalah susahnya dengan kata-kata yang lembut menyenangkan hati. Nabi SAW memanggil istrinya, ya Humaira, engkau yang kulitmu putih kemerah-merahan karena cahaya matahari. Pak Ustadz, boleh saya panggil istri saya engkau yang putih kulitnya? Boleh. Tapi dia putih kalau pakai bedak aja Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, menyenangkan hatinya. Jangan terlalu jujur. Ini manggil istri, ya Hajar Aswad. Mentang-mentang dia macam kuali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idkhalus surur, membahagiakan hati orang lain. Makanya ketika Nabi mengajarkan doa dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina, jadikanlah pasangan hidup kami qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Laki-laki mengatakan ke Ustadz Somad, saya kalau melihat dia Pak Ustadz, sejuk mata saya, senang hati saya. Siapa Pak? Istri kawan saya. Astagfirullahaladzim. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi, jangan kau ulurkan biji matamu untuk menengok orang yang kami berikan nikmat. Surgaku ada di rumahku, baiti jannati, bidadarinya adalah istri, keluarga, makan sahur bersama, Idul Fitri bersama, bermaaf-maafan. Di saat istri-istri menangis, Papa maafkan aku, dipoto sama anaknya, diposting, makhluk terkuat di dunia sedang mengakui kesalahan. Jam 7 pagi, jam 9 diulang lagi. Itu nggak ada di sini. Yang saya ceritakan ini jauh di sana. Tadi saya mulai tausiah jam 9, sekarang sudah jam 10. Ternyata ceramah di Hujan Emas ini waktu nggak terasa begitu cepat berlalu. Kenapa di Hujan Emas ini ceramah nggak terasa waktu cepat? Karena jamaahnya. Kadang kita ceramah di tempat lain terasa lama. Kenapa? Jamaahnya nengok tanah semua. Ini menunjukkan masyarakat Hujan Mas ini makanannya bergizi dan orangnya tidak diganggu setan. Karena orang yang ngantuk dengar pengajian itu dua kemungkinan. Pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Nah, ini saya sudah menyaksikan ini masyarakat ini makanannya sehat dan orangnya sehat sesuai dengan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kok tiba-tiba Ustadz ingat? Itu bawa bendera Indonesia Raya dengan bendera Palestina. Semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Palestina itu kan bukan Indonesia. Palestina itu orang Arab. Palestina itu di luar negara kita. Ngapain orang Hujan Emas peduli pada Palestina? Karena Palestina adalah awal kiblat Nabi waktu di Madinah. Sholat menghadap ke Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis tempat Isra Mi'raj Nabi, tempatnya berada di Palestina. Jadi puncak dari iman adalah merasakan penderitaan saudara kita di Palestina. Kira-kira di Palestina bisa tablik akbar seperti ini? Datang Benyamin Netanyahu sama Donald Bebek. Makanya ibu kalau mau membalaskan Donald Bebek, besok goreng bebek. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belum bisa menolong Palestina, paling tidak semangatkan seperti yang ibu lakukan malam ini, membawa bendera Palestina untuk mengenang saudara kita.
Bapak ibu berdoa di malam-malam minta tolong karena seekor burung pipit membawa setetes air memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Menyala api membakar Nabi Ibrahim, datang burung pipit setetes. Kira-kira setetes air itu padam api yang membakar Nabi Ibrahim? Tidak. Tapi kenapa? Ditanya, hai burung pipit, kenapa kau bawa setetes air? Aku tahu setetes air ini tidak memadamkan, tapi bilang tidak, nanti aku ditanya Allah di akhirat, apa yang sudah kau lakukan ketika Ibrahim dibakar? Aku sudah membawakan setetes air. Kita hidup di tahun 2026, di saat Palestina sedang dihajar oleh Israel dan Amerika. Apa yang kita lakukan? Paling tidak pernah kita sekali berdoa, ya Allah, tolong saudaraku di Palestina. Ambil bendera Palestina, tempelkan di motor, tempelkan di kulkas, tempelkan di dapur, tempelkan gambar Palestina di ruang tamu. Kalau ada kawan yang mengejek-ejek, tempelkan ke mulutnya. Takbir. Itu enaknya ceramah di hujan emas ini. Ada yang mengingatkan dari bawah, takbir Ustaz. Takbir kita langsung. Di tempat lain mana ada yang mengingatkan gini? Lupa kita. Di sini ada takbir Ustaz. Takbir kita langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya ceramah sudah lebih 1 jam. Terasa semutnya mulai naik ke atas. Kesemutan. Saudara yang dimuliakan Allah, di akhir majelis mari kita sama berdoa. Al-Quran sebagai solusi di tengah tantangan zaman untuk mewujudkan masyarakat berintegritas dan berakhlak mulia. Berapa tadi syaratnya dalam ceramah Ustaz Somad? 3. Yang pertama, iman. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak. Iman, ibadah, akhlak. Omong kosong kalau tidak belajar. Belajarnya kemana? Ke guru. Ada tempat belajarnya di hujan emas? Tempat belajarnya di An-Nur. Anak-anaknya masukkan TK Islam, ngaji, pondok pesantren, tamat pesantren, biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Kalau mau ngirim anak ke Mesir, hubungi Ustadz Kemas Ali. Anak Ustadz Kemas Ali sekarang di Kairo. Kalau mau kirim ke Maroko, mau kirim ke Yordan, mau kirim ke Yaman, hubungi Ustadz Takwa. Beliau ketua Jati Jalunan Alumni Timur Tengah. Alumni Yaman, Syekh Syafiq Baju Biru, alumni dari Yaman. Kalau Ustadz Somad, ya saya kalau pengajian aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kampung kita, negeri kita, kabupaten Muara Enim, desa kita, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh dan solehah, rezeki kita berkah, bisa haji ke Baitullah, bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah, istiqamah dalam ibadah, mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah. Ala hazihin niyah, al-Fatihah.